Bu Hana, apa kabar Bu Hana? Alhamdulillah baik Bu Mela. Bu Mela gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah saya juga baik. Senang banget sih bisa ketemu ya malam ini. Apa nih kita mau membicarakan tentang apa nih malam ini? Iya Bu Mela, saya mau sedikit curhat nih. Boleh nggak Bu Mela? Silakan dengan senang hati. Iya. Gimana gimana? Ini Bu Mela, saya ini kan udah eh, ikut pembelajaran 1 semester ya Bu Mela. Di kelas ini ada beberapa anak yang perilaku belajarnya masih belum ada perubahan Ibu Mela. Belum ada bahannya itu bagaimana ya maksudnya? Jadi anak-anak itu ada beberapa yang semangat belajarnya masih belum kelihatan gitu Bu Mela. Jadi setiap saya menjelaskan itu dia kayaknya masih kurang fokus gitu, setiap hari harus ditegur. Kemudian menulisnya juga sering ketinggalan Bu Mela. Kira-kira apa ya Bu Mela ya ini solusinya? Mungkin Bu Mela. Oh, oh, oke, baik Bu Hana. Jadi tadi Bu Hana sudah sedikit menceritakan ya, ada beberapa anak muridnya yang eh, apa ya, yang suka nggak bawa alat tulis gitu ya, yang kurang mungkin motivasinya seperti itu. Nah, menurut Bu Hana nih, nanti setelah percakapan kita ini, tujuan atau apa sih yang mau kita dapat dari percakapan kita ini nanti? Tujuannya nanti saya mengharapkan mungkin Bu Mela bisa kasih saran atau masukan supaya pembelajaran saya di kelas bisa meningkatkan motivasi dari siswa yang kelihatannya masih kurang fokus dan masih malas-malasan, kemudian sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Mungkin Bu Mela bisa ngasih saran atau solusi. Oke, ya Bu Hana, kalau tadi saya mendengar murid Hana ini kurang motivasinya, ya ada yang bermalas-malasan begitu. Nah, kalau dari Bu Hana sendiri nih, kira-kira kalau anak yang punya motivasi yang tinggi itu yang seperti apa ya bagi Bu Hana? Jadi kalau saya umpamakan lihat siswa yang lain itu yang semangat biasanya dimulai dari kedatangan tuh. Biasanya si anak ini datang tidak pernah terlambat, kemudian buku yang dibawa juga sesuai jadwal, kemudian dia juga siap untuk mengikuti pembelajaran dari sampai sore. Nah, pada saat pembelajaran juga dia selalu fokus, selalu aktif, bertanya, selalu aktif menjawab, dan tugasnya juga bisa diselesaikan dengan baik. Itu Mela. Oke, jadi itu ya menurut Bu Hana, murid yang punya motivasi yang bagus seperti itu tadi dimulai dari kedatangan ya, dan juga mungkin membawa alat tulisnya di kelas juga aktif seperti itu. Nah, bagi Bu Hana nih kalau misalnya kita beri nilai ideal untuk murid yang punya motivasi baik kan berarti kondisi idealnya kan 10 nih ya. Nah, berarti murid-murid Bu Hana yang belum memiliki motivasi yang baik menurut Bu Hana itu kira-kira mereka itu ada di posisi nomor berapa ya kalau dari angka 1 sampai 10 anak-anak itu sekarang ada di posisi berapa? Ya, ada di posisi 5 tuh Bu Mela. Ada di posisi 5. Nah, Bu Hana menginginkan anak-anak tersebut ada di posisi berapa? Minimal posisi 8 lah kalau dibandingkan dengan yang 10. Ya, jadi 3 angka di atas angka yang sekarang ya, dari 5 ke 8. Ya. Oke, iya bagus ya. Nah, menurut Bu Hana,
apa yang Bu Hana bisa lakukan ya untuk anak tersebut supaya anak tersebut bisa mencapai angka yang tadi Bu Hana inginkan atau impikan, yaitu di angka 8. Apa yang bisa Bu Hana lakukan menurut Bu Hana? Nah, kalau menurut saya nih, aksi yang akan saya lakukan itu yang pertama yaitu konsultasi dulu dengan orang tua tentang kondisi belajar siswa yang bersangkutan pada saat di kelas, karena sudah hampir semester ya. Jadi 3 bulan pertama itu saya sudah menyampaikan aku belajar kepada orang tua pada saat pembagian EPRD atau pembagian raport. Nah, alhamdulillah tuh 1-2 minggu setelah pembagian raport siswa tersebut mengalami perubahan. Nah, tapi setelah itu siswa ini kembali lagi ke perilaku awalnya pada saat dia masuk sekolah. Jadi motivasinya itu kembali ke awal. Jadi malas-malasan lagi, kemudian sibuk dengan aktivitas sendiri. Kalau nggak ditegur itu si anak ini kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi pada saat dia pulang ditanya oleh orang tuanya apa yang dipelajari, jawabannya yang tidak tahu gitu Bu Mela. Kemudian yang kedua, setelah konsultasi nih, saya akan memanggil beberapa siswa yang perilakunya sama tersebut. Nah, kemudian menanyakan kepada siswa tersebut alasannya kenapa gitu. Setiap kali pembelajaran mereka sering tidak fokus, kemudian sering terlambat mengerjakan tugas, dan sering ketinggalan alat belajarnya. Nah, setelah dikonfirmasi, kemudian saya kasih solusi kepada beberapa anak tersebut. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, akhirnya mereka berjanji itu sama saya bahwa mereka mau berubah. Nah, untuk beberapa minggu ke depan, beberapa minggu kemudian, alhamdulillah akunya mengalami perubahan. Nah, tapi setelah itu balik lagi tuh Bu Mela. Jadi harus kayaknya mereka itu butuh teguran dari gurunya gitu kalau setiap pembelajaran. Jadi kalau nggak ditegur, begitu lagi, begitu lagi. Nah, akhirnya saya mengambil langkah berikutnya yaitu tadi itu, jadi kalau setiap pembelajaran siswa tersebut tidak fokus ya akhirnya harus selalu saya tegur. Kemudian sebelum pulang sekolah juga harus selalu saya ingatkan si anak tersebut supaya tidak ketinggalan alat-alat belajarnya. Nah, kejadian terakhir kemarin kan pas pelaksanaan PAS ya. Jadi hampir setiap hari kan saya meninggalkan kelas tuh, ngawas di kelas lain. Nah, kejadian terakhir itu tempat pensilnya hilang. Udah dicari-cari di kelas, tidak ketemu. Kemudian mamahnya juga WA. Nah, saya juga bingung ya karena tidak ada di kelas. Ketika pulang juga anak-anak udah nggak ada. Nah, akhirnya sampai sekarang si tempat pensil itu belum ketemu. Jadi perilakunya masih belum berubah. Itu Bu Mela. Oke, terima kasih Bu Hana sudah menceritakan dari cerita Bu Hana sudah banyak yang Bu Hana lakukan ya untuk membantu murid-murid tersebut. Sudah banyak sekali yang Bu Hana lakukan. Sudah komunikasi dengan orang tuanya, lalu sudah berupaya terus-menerus kepada murid tersebut. Nah, kira-kira adakah cara lain atau kedepannya nih kan sudah banyak yang sudah Bu Hana lakukan terhadap anak tersebut. Bu Hana terus berupaya, tidak patah semangat, berupaya terus mengupayakan anak tersebut supaya lebih baik ke depannya. Kira-kira adakah hal lain yang Bu Hana ingin lakukan untuk membantu anak tersebut selain yang tadi sudah disebutkan? Menurut Bu Hana, adakah cara lain yang bisa Bu Hana lakukan untuk membantu murid Bu Hana tersebut? Kalau yang saya lakukan sih sepertinya sudah maksimal ya Bu Mela ya.
Cuman mungkin namanya masih anak kelas 1 ya, jadi masih harus dibimbing gitu Bu Mela. Jadi masih membutuhkan kehadiran punya di kelas itu guru yang setiap hari memberikan apa sih yang harus standby gitu di kelas. Jadi kalau gurunya nggak ada, sepertinya mereka kehilangan induknya gitu, kayak yang bingung sendiri. Kalau yang alat belajar. Kemudian kalau yang pada saat proses pembelajaran ya, jadi langkah yang saya lakukan kayaknya hanya dengan teguran itu si anaknya bisa berubah. Cuman mungkin itu hanya pada saat itu aja ya si anak itu paham. Jadi kalau tidak ditegur ya si anak ini masih perilakunya masih belum berubah. Oke, baik. Berarti langkah atau upaya yang Bu Hana akan lakukan itu dengan terus atau tetap konsisten membimbing anak tersebut dan juga memberikan teguran mungkin ya. Apa ya? Kalau teguran kan kesannya keras seperti itu ya. Maksudnya menyapa begitu ya, mungkin karena memang anak kelas 1. Mengingatkan. Jadi mengingatkan Bu Hana akan tetap melakukan hal tersebut dengan membimbing karena memang ini siswa kelas 1, membimbing dan juga menanyakan gitu ya, menanyakan terus-menerus. Nah, tadi yang sudah Bu Hana rencanakan untuk upaya ke depannya ya, saya rasa itu sudah cocok ya, sudah sesuai untuk murid Bu Hana yang memang murid kelas 1. Nah, kapan tuh kira-kira Bu Hana bisa melakukan hal tersebut, membimbing dan juga terus menanyakan terus gitu ya tentang hal apapun di kelas? Kapan Bu Hana akan melakukan hal tersebut? Bu Mela, maaf barusan itu apa kelempar. Oh iya, Ringannya. lanjut ya. Kapan Bu Hana akan melakukan hal tersebut kepada murid Bu Hana yang tadi membimbing dan terus menanyakan terkait dengan apapun yang terjadi di kelas? Bu Hana kapan itu akan melakukan hal tersebut kepada anak tadi? Jadi yang akan saya lakukan mungkin setiap hari ya Bu Mela ya. Saya akan tetap mengingatkan anak tersebut. Mudah-mudahan sih anak tersebut juga tidak bosan dengan sapaan ya, dengan apa yang saya ingatkan kepada siswa tersebut, dan dengan harapan siswa tersebut juga seiring dengan berjalannya waktu bisa ada perubahan perilaku belajarnya. Oke, ya berarti setiap hari ya, karena memang Bu Hana ini bertemu dengan anak tersebut setiap hari, akan Bu Hana lakukan setiap hari. Ya. Wah, saya udah nggak sabar nih mau dengar cerita Bu Hana lagi. Nanti seminggu lagi mungkin ya kita akan ketemu lagi. Nah, Bu Hana sudah agak lama tadi kita ngobrol hari ini, ya. Nah, menurut Bu Hana apa yang sudah kita dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Yang sudah saya dapatkan dari percakapan tadi, alhamdulillah saya merasa lebih lega ya Bu Mela ya, setelah berbagi cerita apa yang sudah saya alami selama ini, permasalahan yang ada di kelas. Berbagi cerita saya merasa lega. Kemudian saya juga mendapatkan penguatan dari Bu Mela dengan apa yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan ke depannya. Mungkin itu Bu Mela. Iya. Ya, terima kasih Bu Hana. Nanti kita ketemu lagi ya. Minggu depan saya mau dengar cerita kelanjutannya. Mudah-mudahan saya doakan Bu Hana terus diberikan kesehatan dan semangat ya untuk terus mendidik anak-anak kelas 1. Terima kasih Bu Hana. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mela. Sama. Waalaikumsalam. Ya. Tutup videonya ya. Maaf. Ya. Bu Mela. Tidak apa-apa. Tujuan
untuk diskusi bersama saya ini kira-kira tujuannya apa ya Bu Mela? Saya sih pengen apa ya? Karena saya sekarang kondisinya lagi ngerasa nggak yakin dengan apa ya, segala pekerjaan yang harus saya segera selesaikan. Tujuan dari percakapan ini ya saya berharap saya jadi yakin gitu apa dulu yang harus saya kerjakan, saya fokus dengan segala pekerjaan yang sudah saya sempat tunda ya 3 hari yang lalu. Itu sih Bu. Masalahan yang Bu Mela hadapi sekarang ini, apa yang sudah Bu Mela lakukan untuk mengatasinya? Kalau boleh saya tahu. Ya, yang sudah saya lakukan antara lain memang kemarin-kemarin saya sudah koordinasi dengan rekan-rekan yang lain ya mengenai kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Walaupun saya ketua kan saya memang sebetulnya tidak putus komunikasi dengan tim saya. Saya menanyakan, tetapi memang itu sudah agak lama saya menanyakan, jadi saya belum belum menghubungi kembali, belum mengecek kembali. Jadi yang sudah saya lakukan tadi koordinasi dengan tim yang lain, dengan tim saya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Lalu yang sudah saya lakukan, kalau untuk tentang penilaian akhir semester, saya sudah mengoreksi dan juga menganalisis mata pelajaran yang di hari Senin sampai dengan hari Rabu sudah selesai, namun yang hari Kamis sampai dengan Sabtu itu belum Bu. Jadi yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah mengoreksi dan menganalisis mata pelajaran di hari Senin sampai Rabu, dan juga saya sebetulnya sudah berkoordinasi dengan anggota tim saya mengenai persiapan kegiatan yang ada di sekolah. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Ya. Supaya kegiatan dan tugas yang Bu Mela akan lakukan itu menurut Mela semuanya bisa dikerjakan sesuai dengan waktunya, apa yang akan lakukan? Menurut saya mungkin saya harus membuat daftar pekerjaan apa saja yang harus saya lakukan, terutama dalam waktu dekat. Mungkin saya harus mencatat secara rinci apa saja yang harus saya kerjakan, apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang belum dikerjakan. Mungkin saya harus mendatanya dan mengecek skala prioritasnya yang mana dulu yang harus saya selesaikan, dan juga mungkin saya harus segera berkomunikasi atau koordinasi dengan tim anggota tim di sekolah, menanyakan atau mencari tahu sudah sejauh mana persiapan kegiatan di sekolah, kegiatan pameran, kegiatan persiapan akreditasi, dan juga untuk rencana study tour nanti. Membuat skala prioritas ya Bu Mela ya. Catatan ya. Jadi jangan sampai semuanya dikerjakan tapi nggak ada yang selesai. Nah, menurut Bu Mela kira-kira tugas yang sekarang lakukan itu kemungkinan berapa persen bisa diselesaikan semuanya? Seharusnya sih bisa saya selesaikan semua ya Bu ya, karena memang tidak semuanya terjadi berbarengan. Yang study tour itu kan di bulan Januari, kalau pameran di bulan Desember, tapi ada beberapa teman lain yang membantu pemikiran gitu. Nah, kalau untuk mengoreksi dan menganalisis, alhamdulillahnya kan untuk tahun ini dari jumlah soal juga atau jumlah jenis bentuk soal itu agak berbeda dengan tahun lalu ya, dibuat satu sesi, jadi soal itu memang lebih sedikit. Mudah-mudahan sih menurut saya insya Allah saya bisa
mengoreksi dan juga menganalisisnya. Insya Allah kalau memang saya memiliki atau berusaha menyelesaikannya satu hari sebetulnya selesai Bu, insya Allah. Jadi kalau ditanya berapa persen, insya Allah saya bisa menyelesaikan semuanya atau 100%. Oke, Bu Mela. Mudah-mudahan tugas yang Bu Mela emban bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Mela ya. Bisa diselesaikan Ya, sesuai amin, amin waktu Bu. yang telah ditentukan dan bisa yang terbaik buat anak-anak serta buat sekolah. Amin. Kita sedang lakukan kayaknya sama dengan saya nih bulan Desember juga ada pameran P5 ya. Oh iya betul Bu. Gelar karya seni. Iya, gelar karya ya betul. Iya. Ya Bu Mela, sehat selalu. Ya. Oke, Assalamualaikum Bu Hana. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mela, alhamdulillah baik. Bu Mela gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Hana. Gimana nih Bu Hana? Apa nih yang mau kita obrolin malam hari ini? Di kelas ini saya mendapatkan permasalahan ya Bu Mela dengan. Nah, permasalahannya yang pertama tentang motivasi belajar, kemudian motivasi ke sekolah. Ini jadi ada siswa yang sering terlambat. Kemudian pada saat di kelas, siswa tersebut tidak pernah fokus dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Dan pada saat pulang sekolah itu seringkali alat belajarnya tertinggal di kelas. Itu Bu Mela permasalahan yang saya hadapi. Baik, jadi permasalahannya adalah ada murid Bu Hana yang motivasi belajarnya itu masih rendah, seperti itu ya Bu Hana ya? Iya Bu Mela, betul. Ya, dari hasil percakapan kita nanti, Bu Hana mau dapatin apa sih? Saya berharap dari percakapan nanti saya bisa penguatan gitu dan optimis yang ingin saya dapatkan dengan apa yang akan saya lakukan nanti. Baik. Oke, Bu Hana. Nah, kalau tadi Bu Hana berbicara tentang motivasi murid Bu Hana yang masih rendah menurut Bu Hana sendiri nih, ya. Murid yang memiliki motivasi yang baik itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, motivasi yang baik itu contohnya misalkan datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian pada saat di kelas juga dia bisa fokus memperhatikan guru, tidak asik dengan aktivitasnya sendiri, dan pada saat pulang dia juga bisa merapikan alat belajarnya sehingga tidak tertinggal. Baik. Jadi menurut Bu Hana, murid yang memiliki motivasi yang baik itu adalah murid yang datangnya tepat waktu, fokus dalam pembelajaran, dan juga bisa mengelola alat tulisnya sehingga tidak tertinggal di kelas. Seperti itu ya, Bu Hana. Ya. Bu Hana, kalau diibaratkan nih tadi motivasi murid yang sudah baik itu kan berarti di angka 10 dari skala 1 sampai 10. Nah, menurut Bu Hana, murid Bu Hana yang tadi Bu Hana bicarakan, itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya, siswa tersebut ada di angka 5, Bu Mela. Baik, Bu Hana. Kalau murid tadi sekarang ada di posisi 5, Bu Hana ingin murid tersebut ada di angka berapa? Kalau saya ingin siswa tersebut ada di angka 9, Bu Mela.
Wah, luar biasa. Semangat ya Bu Hana, mudah-mudahan Bu Hana diberikan kelancaran dalam mendidik anak tersebut atau membimbing anak tersebut. Nah, Bu Hana, apa yang bisa Bu Hana lakukan untuk mencapai angka tersebut tadi? Untuk mencapai angka 9 tersebut, yang pertama, pada saat kedatangan siswa yang terlambat, saya akan mencatatnya di jurnal sikap. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas, saya akan menyapa siswa yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Kemudian pada saat pulang pun, saya akan selalu mengingatkan siswa supaya alat belajarnya tidak ketinggalan. Nah, karena kelas 1 ya Bu Mela, mungkin masih harus sering diingatkan dan pembiasaannya harus lebih kuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya akan memanggil siswa tersebut dan akan menanyakan apa sebabnya dia tidak bisa fokus pada saat di kelas. Oke ya, rencana yang akan Bu Hana lakukan tadi saya sudah dengarkan, yaitu antara lain mencatat pada jurnal untuk murid yang datang terlambat, lalu menyapa murid pada saat pembelajaran supaya bisa fokus dalam belajar, dan juga memanggil murid tersebut dan diajak berdiskusi atau berbicara sebetulnya apa dan yang mereka kesulitan apa yang mereka hadapi begitu. Nah, Bu Hana, bagaimana sih optimisme Bu Hana dalam melakukan rencana tadi? Saya sangat optimis melakukan hal tersebut, Bu Mela. Insya Allah rencana yang akan saya lakukan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, luar biasa Bu Hana. Siapa yang akan bisa membantu Bu Hana melakukan rencana tadi? Yang bisa membantu rencana saya yang pertama yaitu ada siswa. Nah, siswa ini bisa dijadikan contoh di kelas. Kemudian siswa ini juga bisa jadi motivasi buat siswa yang tadi yang bermasalah. Kemudian yang kedua ada juga rekan saya yang berada di kelas pada saat saya melakukan pembelajaran. Nah, guru ini membantu saya untuk menyapa siswa yang belum bisa fokus tadi. Baik, jadi ada dua pihak yang akan membantu Bu Hana ya. Yang pertama yaitu anak yang bisa menjadi model bagi murid tersebut dan juga ada guru pendamping yang akan membantu Bu Hana. Nah, Bu Hana, yang mana yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat? Saya akan pertama yang dalam waktu dekat itu saya akan sering menyapa siswa tersebut pada saat pembelajaran di kelas, Bu Mela. Kapan itu bisa dilakukan, Bu Hana? Ya, mudah-mudahan mulai besok saya akan berusaha untuk menyapa siswa tersebut supaya bisa fokus di kelasnya. Oke, luar biasa, Bu Hana. Apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah Bu Mela, dari percakapan tadi saya merasa lega, perasaan saya, kemudian saya mendapatkan penguatan dan rasa optimis dengan rencana aksi yang akan saya lakukan nanti. Wah, saya sudah tidak sabar nih mau dengar cerita Bu Hana lagi. Nanti kita ketemu lagi ya di ruang virtual di hari Rabu ya Bu Hana. Saya ingin mendengar cerita Bu Hana mengatasi permasalahan Bu Hana tadi. Sampai jumpa hari Rabu ya Bu Hana ya. Iya Bu Mela, terima kasih ya Bu Mela sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Hana. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Mela. Yuk, satu lagi yuk. Ya, nanti nunggu. Oke, yuk lagi. Ya. Saya yang salam ya Bu Mela ya. Assalamualaikum Bu Mela, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hana. Alhamdulillah saya baik Bu. Bagaimana Bu Hana? Baik tidak? Alhamdulillah baik Bu Mela. Kenapa hari ini kok kelihatannya mukanya kayak yang lagi bingung Bu Mela? Iya nih Bu Hana, saya ingin cerita sama Bu Hana terkait dengan
permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Saya sedang merasa tidak yakin, Bu, dengan segala pekerjaan. Saya tidak yakin bahwa saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Karena 3 hari yang lalu saya tidak bekerja, tidak ke sekolah. Jadi ada beberapa pekerjaan yang belum saya selesaikan, seperti mengoreksi dan juga menganalisis hasil penilaian akhir semester, dan juga saya sebagai ketua tim penjaminan mutu di sekolah, saya juga perlu mengecek persiapan kegiatan yang ada di sekolah. Ada kegiatan gelar karya yang akan dilaksanakan bulan Desember ini, dan juga ada kegiatan akreditasi dan juga study tour, seperti itu, Bu. Oh iya, itu ya permasalahannya. Nah, dari percakapan ini, Bu Mela menginginkan apa? Saya harap saya menginginkan setelah percakapan kita ini, saya merasa optimis dan yakin bahwa saya bisa menyelesaikan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, Bu. Oke, baik Bu Mela. Dari cerita Bu Mela, kalau ciri-ciri yang Bu Mela sampaikan berkaitan ketidakyakinan dalam menyelesaikan tugas. Nah, Mela, apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang bisa yakin gitu dalam tugasnya? Menurut saya, ciri-cirinya adalah orang tersebut tidak merasa keteteran dalam menjalani atau melaksanakan segala pekerjaannya, dan juga dia bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oke. Nah, dari yang Bu Mela sampaikan, ciri-ciri tadi ya, kalau diibaratkan angka 1 sampai 10, Bu Mela sekarang ada di posisi angka berapa? Saya saat ini merasa berada di posisi angka 5, Bu. Oh, angka 5. Nah, Bu Mela ingin ada di posisi angka berapa untuk mendapatkan keyakinan dalam menyelesaikan tugasnya? Saya ingin berada di posisi nomor 8, Bu. Oh, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, sekarang kalau Bu Mera ada di posisi angka 8, apa yang akan Bu Mela lakukan untuk mencapai 8 tersebut? Yang saya akan lakukan adalah saya akan menulis daftar pekerjaan apa saja yang harus saya selesaikan dari skala yang paling terdekat yang harus saya selesaikan, dan juga saya akan berkoordinasi dengan tim di sekolah untuk memastikan segala persiapan untuk berbagai kegiatan yang ada di sekolah, Bu. Oh, itu ya. Nah, untuk melakukan rencana tersebut, Bu Mela butuh bantuan teman atau siapa? Ada yang membantu atau tidak, Bu Mela? Untuk menyelesaikan segala pekerjaan saya, kalau untuk pekerjaan mengoreksi dan juga menganalisis, itu saya akan lakukan sendiri, sedangkan untuk mengecek persiapan berbagai kegiatan di sekolah, saya akan meminta bantuan rekan kerja saya, yaitu Bu Opi, sebagai tim pengembang di sekolah, supaya saya terbantu untuk mengecek berbagai kegiatan supaya berjalan dengan baik. Ya. Nah, dari rencana yang Bu Mela tadi sudah sampaikan, dalam waktu dekat yang mana yang akan dilakukan pertama kali dan kapan itu bisa dilakukannya? Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu mengoreksi dan juga menganalisis hasil penilaian akhir semester, Bu. Lalu setelah itu saya akan berkoordinasi dengan rekan saya terkait dengan persiapan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Itu akan saya lakukan besok, Bu. Oh iya. Wah, saya sudah nggak sabar ya Bu Mela untuk melihat rencana yang sudah Bu Mela akan lakukan. Nah, Bu Mela, dari percakapan ini, apa yang sudah didapatkan menurut Bu Mela?
Alhamdulillah dari percakapan yang sudah kita lakukan, saya sekarang merasa lega, merasa kembali optimis dan yakin bahwa saya akan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang memang seharusnya saya selesaikan. Oke. Mudah-mudahan rencananya tercapai ya Bu Mela ya. Amin, terima kasih. Iya. Oke Bu Mela, sampai ketemu nanti ya di ruang di Meet berikutnya. Iya Ibu, terima kasih Bu Hana. Ya, sama-sama Bu Mela. Sampai ketemu nanti. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.